Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita semua berada di pribadi saya. Sebelum mengkaji hadis, kita awali dulu membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun hanya 5 ayat. Tujuannya kita mengokohkan batin kita bahwasanya kalam yang termulia adalah Al-Quran Al-Karim. Yang keduanya al-hadis Rasulullah SAW. Dan niatan kedua saya agar mudah-mudahan kitab ini tujuannya tazkiyatul anfus, membersihkan hati kita dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ayat Allah yang kita baca bersama sudah membersihkan dahulu batin kita. Karena di antara efek positif dari Al-Quran yang dibaca adalah membersihkan hati kita semua. Ketiganya adalah saya ingin menyambungkan bacaan saya yang dari Rasulullah SAW kepada jemaah semuanya. Mudah-mudahan kita hatam, hadisnya hatam, Al-Quran pun yang dibaca hatam. Saya tidak memberatkan, artinya mangga ada yang pegang mushaf atau tidak, atau hanya mendengarkan. Karena sesuai hadis Rasulullah SAW, mendengarkannya pun sudah berpahala Al-Quran. Tetapi saya niat emang ingin membaca 5 ayat sebelum ngaji al-hadis ya. Mudah-mudahan hatam sampai 30 juz ya, sebelum saya wafat. Kemudian saya ingat ini kisahnya, tapi saya menyaksikan sendiri kisah ini. Ketika saya ngaji hadis dia Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari. Bersama salah satu guru besar hadis di Al-Azhar Syarif di Mesir, yaitu Syekh Dr. Umar Hashim. Ketika kami ngaji hadis, padahal beliau datang sedikit telat karena ada kajian di luar itu. Mungkin hanya baru 15 menit, padahal biasa 1 jam. Baru saja 15 menit, beliau langsung bilang seperti ini. Qad nihayah hadhil majlis. Sungguh telah saya selesaikan hadis ini. Artinya sudah cukup hadis ini sampai detik ini saja. Kita bertanya kenapa? Beliau jawab, qad ja'ani min ahlil Qur'an binurihi. Sungguh telah datang kepada kita, qad ja'ana telah datang kepada kita
ahlul Quran, orang yang istiqomah mengajarkan Al-Quran. Ternyata memang 1 jam setelah beliau ada majelis Quran. Itu Syekh Abdul Hakim Abdul Latif rahimahullah rahmatan waswafah di 2 tahun sebelumnya. Husnul khotimah subhanallah. Karena beliau sebelumnya diminta imam tarawih tidak mau. Tapi tahun itu bulan Ramadan beliau mau imam tarawih. Ternyata akhir hayat beliau pada itu. Beliau datang setelahnya kan. Kata beliau, qad jaa'a ahlul Qur'an wa nurihi. Telah datang kepada itu ahlul Quran yang akan menyampaikan Al-Quran dengan cahaya Allah di dalamnya. Beliau, dan saya tidak mampu menguraikan satu kata pun jika ayat Allah telah datangnya. Ada ulama, padahal kalau segi umur lebih tua beliau, lebih senior beliau, tapi beliau mengutamakan tetap Al-Quran Al-Karim. Maka tidak saya teringat saya itu, makanya mungkin saya akan baca sedikit ayat dulu baru ke hadis. Mudah-mudahan para bapak bisa mengikuti bacaan saya. Kalau tidak minimal mendengarkan. Insya Allah banyak nilai positif, nutrisi positif dalam batin kita. Mudah-mudahan kita pulang ke rumah jadi membawa cahaya Al-Quran, terus cahaya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali Al-Fatihah kan? Al-Quran Al-Fatihah dulu, ada banyak kita bakal 5 ayat. Saya baca boleh diikuti sama Bapak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus berkhidmat, bahkan 2 minggu, 3 minggu ke belakang mungkin saya sudah pindah ke sini dan saya bermimpi Rasulullah SAW yang keempat kalinya, dan saya rasakan ini termasuk yang paling jelas. Dan di antara dalam mimpi itu memang Rasulullah SAW meminta dibacakan Al-Quran Al-Karim kepada saya. Dan saya hanya mampu baca Al-Fatihah karena saking keluhnya lidah saya terhadap Rasulullah SAW. Mudah-mudahan saya ingin menyambung keberkahan dari Allah Subhanahu Wa
yakin ya Al-Quran mah berhuruf 10 pahala. Meskipun 7 ayat kita baca, pahalanya banyak ya. Mudah-mudahan jadi tambah berkah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Masuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun jim sama shin itu berat. Ini dalam bahasa Arab ya. Jika ada jim sama shin berdekatan posisi letak urutan hurufnya biasanya favorit. Tadi jayshun, kalau cepat-cepat jayshun, itulah jahil saja. Jayshun al-Ka'bah atau akan ada di wasat jayshunil Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Hadis yang kami bacakan yaitu hadis kedua yang ditulis oleh Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi yang Syaraf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masih di bab an-niyah, bab niyah. Rawil a'la yang meriwayatkan tertinggi adalah di sini Ummul Mukminin yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin gelarnya adalah induknya atau ibunya mukmin mukminat. Ini gelar yang Allah berikan kepada Sayyidah Aisyah. Allah yang masih gelar. Artinya dikarenakan ummul mukminin maka haram ketika Rasulullah SAW wafat, istri Rasul kan jadi janda kan? Haram dinikahi oleh sahabat-sahabat yang haram karena termasuk gelarnya ummul mukminin. Aisyah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Beliau termasuk sahabat Rasulullah, bahkan istri Rasulullah SAW yang termasuk banyak dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW sampai kepada 2210 al-hadis. Beliau mampu menghafal sampai 2210 hadis. Bahkan dalam hadis yang beliau riwayatkan lebih banyak hadis-hadis yang masalah keluarga, internal keluarga yang bahkan sangat sensitif dan tidak mungkin ditanyakan oleh orang luar nanya ke Rasul. Contoh salah satunya. Jadi ada yang nanya ke Sayyidah Aisyah, istrinya sahabat nanya ke Sayyidah Aisyah. Itu malam kemarin saya sudah berhubungan, mohon maaf ini, udah berhubungan sama suami, ternyata air maninya mengena ke sebagian pakaian. Kira-kira lumrah tidak kalau istri sahabat tanya ke Rasul langsung? Sangat vulgar ya. Nah, maka itu perannya Sayyidah Aisyah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Sayyidah Aisyah agar dinikahi oleh Rasulullah SAW? Karena termasuk wanita tercerdas pada masa itu. Tidak ada yang mewakili kecerdasan Sayyidah Aisyah. Paling cerdas. Meskipun kita lihat dalam riwayat khilaf ulama dalam waktu umur dinikahnya Rasulullah SAW. Tapi yang terpilih adalah umur 6 tahun, mohon maaf ya, umur 6 tahun sudah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi tidak satu rumah. Sudah nikah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sudah serumah itu umur 9 tahun sudah balik, masa balik. Baru satu rumah. Meskipun kecil, tapi kualitas
kecerdasannya tidak ada yang membandingi pada masa itu sampai sekarang mungkin. Maka berkahnya beliau banyak hadis-hadis Rasul yang terselamatkan khusus mengenai hal-hal di dalam keluarga, termasuk tadi. Jadi pernah istrinya sahabat nanya, wahai ummul mukminin, bagaimana hukumnya gitu ya, bahasa kita air mani nempel ke baju, apakah saya harus cuci atau bagaimana hukumnya, najis atau bagaimana? Kalau itu Rasul, saya pernah lihat Rasulullah, saya pernah lihat Rasulullah ketika berhubungan denganku, setelahnya ada air mani yang sudah mengering dalam bajuku, langsung digosokin, digosoknya, dibersihkan, ditiup saja, bahkan tidak dibasuh sama air sekalipun. Tandanya apa? Berarti air mani suci, langsung sholat. Meskipun memang dalam fikih istilah terlalu banyak, mani itu suci atau najis. Kenapa najis? Karena keluar dari perkara yang mengeluarkan najis. Ada pendapat suci. Kalau najis, kita termasuk unsur dari unsur najis, sampai kamu jadi najis. Jadi pegang anggurnya najis, saya pun najis gitu ya. Maka ulama ngambil pendapat yang tepi adalah memang air mani itu suci. Meskipun ada tingkat ada mani, ada madi, ada wadi ya. Mungkin kedokteran pun dibahas. Wadi, madi, mani. Itu dalam ilmu sendiri ya. Beliau termasuk mampu sampai 2.210 hadis. Apa hadisnya? Wafat beliau di bulan di tanggal 17 Ramadan tahun 57 Hijriah. 17 Ramadan tahun 57 Hijriah, di umurnya ke 66 kurang lebih. Umur 66 tahun dia wafat. 17 Ramadan 57 Hijriah. Qalat, berkata siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-Ka'bata. Yaghzu jayshun, akan ada satu kelompok. Yaghzu itu fil mudhari, ya, fil mudhari artinya belum dilaksanakan, akan dilaksanakan. Maka akan ada kelompok tentara atau pasukan yang hendak menyerang, yang akan menyerang Al-Ka'bata, Ka'bah Baitullah. Maka ulama mengomentari akan hadis ini bahwasanya ini termasuk hadis mengenai hal ghaib, hal yang belum terjadi. Kita yakini yang berbicara, yang bersabda Rasulullah SAW. Di antara mukjizat Rasul adalah menimpa firman Allah, dan beliau tidak mengucapkan kecuali sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyu. Maka kita yakini pasti ada masanya, dan sekarang pun belum terjadi kemungkinan. Ya, yang sudah ada ya, raja yang yang mau menyerang Ka'bah itu pasukan gajah sudah pada masa belum Rasulullah. Tapi memang dia akan datang. Yaghzu jayshun al-Ka'bah, akan datang satu masa di mana ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Ulama berkomentar, wallahu a'lam, di mana tempatnya, bahkan kapan waktunya, karena masalah ghaib. Jadi kalau ada masalah ghaib langsung dijawab, nah itu harus diteliti dulu ya. Karena ghaib masalah ghaib harus menghindari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza kanu bi Baida'a, kemudian jika mereka sampai di satu tempat, Baida'a minal ardi, dalam syarahnya dijelaskan al-mufazatu, sinonim dari lafaz al-mufazah. Al-mufazah adalah gurun Sahara, jadi pelataran yang luas, yang gersang, yang kosong gitu. Al-mufazah. Nama lainnya apa? Baida. Ya, di Baida. Ketika mereka sampai di Baida minal ardi, di pelataran bumi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka ditenggelamkan. Jadi sudah sampai atau belum ke Ka'bah?
Belum ya, belum sampai. Dan ulama berkomentar tidak tahu di mana tempatnya, bahkan kapan waktunya. Jadi kalau zamannya kapan kira-kira wallahu a'lam bishawab, saya tidak berani menjelaskan. Yang penting dalam hadis ini yuhsafu bi awwalihi wa akhirihi. Lantas Allah menenggelamkan. Mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi awwalihi wa akhirihi, dari mulai awal pasukan sampai akhir. Bahkan diriwayatkan dijelaskan bahwasanya dimulai tanah diinjak, artinya daerah yang tadi disebut Baidah, sampai kepada akhir tanah Baidah tersebut itu semua ditenggelamkan semua, tidak tersisa. Maka karena dengar seperti itu, Sayyidah Aisyah, ini kecerdasan Sayyidah Aisyah, ada dialog. Mungkin kalau kita menerima Rasul begitu, mungkin kita karena segan ya. Sahabat pun karena segan, kadang tidak nanya balik. Tapi karena satu istri, keduanya kecerdasan beliau, intelektual, jadi ada diskusi di sana. Maka langsung kolas, lantas berbicara lagi siapa? Sayyidah Aisyah. Aku menanyakan ke Rasul. Kultu di sini menanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ketika sudah mendengar seperti itu ya, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Sayyidah Aisyah nanya ke Rasul, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana mungkin bisa ditenggelamkan dimulai awal sampai akhir, wa fihim, dan di mana di dalam sana itu ada aswaquhum, mereka ahlu fasar, artinya apa? Pedagang. Di sana ada para pedagang. Bahkan ulama ada menjelaskan berbeda khilaf, ada pedagang, ada yang mengunjungi pasar, ada rakyat biasa yang tidak masuk-masukkan. Aswaq sini khilaf ulama. Ada yang mengatakan pedagang, keduanya yang mengunjungi pasar, ada yang mengatakan rakyat biasa. Khilaf ulama. Tapi lafaz Bukhari mengatakan aswaquhum adalah memang pedagang. Padahal di sana ada pedagang di antara mereka. Bahkan wa man laisa minhum, dan bahkan ada di antara mereka bukan golongan pasukan tersebut. Maka kok bisa? Masa ditenggelamkan? Artinya tidak semua pasukan di sana. Di daerah sana itu tidak semuanya pasukan yang berniat menghancurkan Ka'bah. Berarti ada orang biasa yang tidak tahu menahu, bahkan mungkin tahu tapi tidak mengingatkan. Ini realita pada masa sekarang, mungkin realita di masa-masa sebelumnya. Ini gambaran bahwasanya dimanapun tempatnya kita berada, jika ada memang itu hal yang tidak baik, kita ingatkan semampunya. Syekh Rasul tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, bahkan tidak mampu dengan hati. Dengan hati. Mendoakan minimal, ada mendoakan minimal. Di sini maka Sayyidah Aisyah menanyakan ke Rasul, karena mungkin istilah kita tidak adil. Orang tidak tahu juga ditenggelamkan. Kita orang tidak bersalah tapi di penjara juga, adil tidak kira-kira menurut kita? Tidak kan? Tidak, menurut Allah tidak seperti itu. Allah yaf'alu ma yasha', Allah berkehendak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul harus menjawab. Ketika Sayyidah Aisyah nanya, mana mungkin ya Rasulullah bisa tenggelamkan? Wong di sana itu tidak semua pasukan pastinya. Ada orang lagi niaga, ada orang bahkan masyarakat biasa yang tidak tahu menahu. Tapi tetap kata Rasul. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihi wa akhirihi. Allah tetap menenggelamkan. Tetap mereka ditenggelamkan, kata Rasul. Ditenggelamkan di bumi. Dibalik ke buka pemacaran ditenggelamkan bahasa. Bi awwalihi, dari mulai awal, wa akhirihi sampai akhirnya, semua baik pasukan atau penduduk di dalamnya semua Allah tenggelamkan. Tidak ada tersisa, semua Allah tenggelamkan. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatina, ini ada khususnya. Kemudian yub'atsuna, Allah itu mengutus atau membangunkan kembali. 'Ala niyyatihim,
sesuai niat-niat mereka. Dihisab, dikumpulkan sesuai niat-niat di sana baru ada perbedaan. Jadi ketika di bencana datang, semua kena. Mungkin terjadi di antara kita, mungkin di Indonesia sekalipun kita ngambil perjalanan ibrah di dalamnya. Mungkin ada bencana di satu tempat, padahal kita lihat banyak ahli Allahnya, kekasih Allahnya, banyak mereka yang dekat dengan Allah, ada majelis taklim banyak dan sebagainya banyak. Artinya banyak tempat yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa masih ada bencana? Tapi kenapa masih banyak hal-hal dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita harus yakini, kita harus iman ke Allah. Allahumma yaf'alu ma yasha. Juga doa Allah itu berendah sesuai dengan Allah. Allah, jangan sampai ada bahasa orang beriman Allah tidak adil. Syaitan di sana. Kalau di sana Allah tidak adil, orang tidak salah pun dimurkai. Allah tidak salah pun kena bencana. Jangan sampai syaitan itu dekat dengan hal itu. Kayak iya betul Allah tidak adil. Kalau dipanasan setannya, tidak masalah. Belok ke Tuhan yang lain misalkan. Nauzubillah. Nah, ini dalam hadis ini mengajarkan kepada kita ketika di satu tempat ada bencana, ada musibah. Meskipun di sana memang banyak orang mukminat, kita yakini itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul menegaskan di sini, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim", tapi mereka akan dibangkitkan kembali, dikumpulkan kembali, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niyatihim biqadri niyah, sesuai niat mereka. Artinya apa? Artinya jika yang kena bencana itu termasuk pasukan yang ingin merusak Ka'bah, maka mereka yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mereka yang diam di satu tempat, akan tetapi tidak ada niatan seperti itu, insya Allah termasuk sesuai kadar ibadah yang mereka lakukan. Tapi tetap bencana tetap. Mohon maaf, kita berkata. Dan bencana itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ulama banyak memiliki hikmah di dalam faidah. Di antara faidahnya adalah al-insan yu'alu biqasdihi minal khair wa syarr. Manusia itu akan dihidupkan, akan dibalas sesuai amal perbuatan. Satu, keduanya apa? Keduanya adalah at-tahdhiru min masahibati ahli dhulm wal fujur. Dan dilarangnya atau diperingatkannya dalam hadis ini kita agar tidak bermuamalah, banyak bermuamalah atau bersahabat dengan mereka yang ahli maksiat. Kenapa? Karena dipastikan kita akan terjerumus. Tapi saya mau Ustaz niatnya bergabung sama teman-teman yang sering maksiat, saya ingin mengingatkan, ingin mengambil atau mengarahkan ke jalan yang benar. Itu niat yang baik. Akan tetapi yang harus kita tegaskan adalah sudah siap belum pembekalannya. Karena banyak orang yang baik, contoh ada yang tenggelam di lautnya, laut lepas. Mereka itu mikirnya sama kayak di kolam renang. Karena saya pernah nolong orang di kolam renang, jebur, selamat. Nah, ternyata ada yang ngelapak, tolong, kejebur ikut. Nah, ternyata dia tidak menguasai situasi, artinya ke bawah mati berdua. Kita lihat niatnya insya Allah menolong, maka tetap baik. Akan tetapi tetap dia ada musibah wafat bersama. Ini gambaran sedikit. Jadi Islam tidak melarang kita datang ke tempat, misalnya kita tempat maksiat, contoh keperjudian, ikut dengan syarat tidak terbawa oleh arus. Yang terbaik adalah membawa kepada arus yang baik. Kalau kita belum sampai kepada tahap seperti itu imannya bisa membawa, maka jangan coba-coba. Tapi kalau ada yang mampu, kita dukung dengan doa. Jangan sampai diunik, si bawa sama si nama ini mah siapa oge. Si nama niatnya ketinggalin tina nyata teuing jero nama. Jangan seperti itu. Tapi kalau kita termasuk yang tidak mampu, alangkah baiknya kan ada cara lain. Misalkan ada perjudian diundang, Kang putar ya rumah. Ada undangan dari kami, saya ada rencana makan biar nikmat harus minimum
Biasanya semangat itu bawa gitu, harus ditampung. Siap, apa gitu? Karena mau makan sama. Apalagi ada di fresh kan, umroh sekali, ada siap, gitu. Caranya begitu kan baik. Datang, kita undang ustaz yang bisa meluluhkan hati. Cari ustaz yang terbaik yang bisa meluluhkan hati gitu ya. Udah gitu. Sampai kamera gugup, berarti kita jalan terus. Dakwah kesampaikan, mereka bertobat. Nah, gitu ya cara kalau kita tidak mau makan bersama. Kadang-kadang seperti itu para asatidz ikut ke tempat mana, tapi nggak di sana dakwahnya. Ayo kita ke rumah ada makan sedikit, dikit aja. Karena iman itu milik Allah ya, hidayah milik Allah. Kita hanya berusaha. Dakwah itu begitu, kita hanya berusaha. Jangan sampai arah itu apa? Bahasa nafsu ya, nafsu berlebihan. Greget. Contoh ustaz ngajar anak kecil, yang mana anak ya, karena masuk kadang tidak masuk. Belajarnya 5 menit, kadang bermainnya 10 menit. Nah, tidak adil kan? Marah, berdegung, tidak boleh ya. Sabar, apalagi kita mendidik anak kita sendiri. Sabar, itu titipan Allah Subhanahu. Kita yakini kalau kita lagi mengajar, ada jamaah ya, kita mengajar, atau anak-anak kita ajar, atau anak kita sendiri kita ajar. Kalau kita lagi puncak hawa nafsu kita, kesel sama anak nih, udah gue bisa budaknya gitu kasarnya pas sudah. Kita yakini mudah-mudahan hidayah Allah ada dan ini anak bisa bantu saya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah di mana keluarga itu dirangkul oleh keturunan. Bukan karena amal perbuatan, tapi dirangkul oleh saudara. Tapi kalau kita mendidik tidak sabar, contoh orang guru mendidik tidak sabar, didikan kita bahkan meskipun niatnya ke Allah, karena ada hawa nafsu, ada syaitan di sana, mohon maaf akan Allah palingkan di akhirat. Maka istiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali sini. Ulama ada ambil hikmah di antaranya dalam metodologi dakwah. Kita kalau tidak mampu memang berdakwah di tempat yang banyak maksiat, kita rangkul ke tempat yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala biar cepat datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nasihati sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita mampu, iman sudah kuat, fasilitasnya sudah kuat, tidak jadi masalah. Tapi kebanyakan karena sesuai hadis Rasulullah SAW, asyahwat ufat bil bisyahwat. Thariqu ilan nar ufat bisyahwat. Jalan menuju neraka itu ufat bisyahwat, senantiasa dibarengi oleh hawa nafsu yang menggebu-gebu. Khawatir kita masuk ke tempat maksiat, di sana ada perjudian. Baik Kang, ikut dulu lah. Oke, bentar kayak lama ini ceramah insyaallah. Sok ikut dulu lah. Siapa gitu mah? Ayo, sekarang sebenarnya. Itu ternyata kok enak kan? Tengah rasa waktu teh. Biasa pun ngajar mas gila, saja esak fungsi lumur teh, nyundutan teh, itu tengah rasa enak. Jadi dakwah tidak tersampaikan, maksiat ya jalan. Alhamdulillah ini memang hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya memang jalur ke neraka itu Allah barengi dan hawa nafsu yang khawatir karena iman kita belum kuat, khawatir terpeleset. Kalau kuat tidak jadi masalah. Kemudian kalau thariqul ilal jannah, jalur ke surga ufat bil makari, akan dibarengi oleh Allah dengan malas-malasan. Bahasanya hoream. Tahu mau buah hoream apa itu hoream? Malas. Sing sirumutnya jadi deui buat apa? Urang asap uratnya jadi deui, jadi nanti godaan. Jalan surga godaan begitu. Tunduh teh tubuh bisa di pengawasan di tempat pengajian. Itu ya benar. Maka dari hadis ini diajarkan secara hikmahnya adalah Rasulullah SAW mengajarkan hindari musibah. Karena kebanyakan musibah itu karena satu adalah ingkar kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Pertama, kebanyakan musibah datang karena di satu tempat banyak mengingkari kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifuna ni'matallah. Mereka tahu nikmat Allah di dalam ayat Allah. Ya'rifuna ni'matallah. Mereka tahu nikmat Allah. Mata nikmat Allah, hidung nikmat Allah, telinga nikmat Allah, harta nikmat Allah, anak nikmat Allah,
nikmat Allah, rumah nikmat, tahu, ya'rifuna nikmat Allah. Tapi mereka tapi mereka mengingkari atas nikmat Allah. Biasanya azab atau bencana atau musibah yang tidak terasa datangnya, bahkan ayat deui kan cepatnya, apalagi musibah besar ya. Ini mah kadang tidak terasa, ada lagi, sudah semua ini diuji ini, sudah ini ada lagi, khawatir ada yang mendominasi asbabul musibah, sebab musibah datang ada yunkiru nikmat Allah, kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal nikmat yang Allah berikan kepada anggota badan kita benar-benar jaga. Khawatir sakit kepala terus, khawatir. Kenapa sakit kepala terus? Mungkin hatinya lebih banyak mikirin dunia, daripada memikirkan akhirat. Semua penyakit, mungkin sini ada dokter ya, dokter. Mungkin semua penyakit awalnya dari hati dulu. Karena pompa darah itu dari hati, jantung, mau jantung ya, hati itu kalau itu jantung bahasa jantung. Pompa darah itu karena mikir dunia jadi kotor. Karena sudah kotor, sudah ke otak nyambur kotor, ke tangan nyambur kotor, ke kaki nyambur kotor. Maka hati-hati, dijaga hatinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dominasi adalah mengingkari nikmat Allah yang bisa mendatangkan bencana atau musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada hadis Rasulullah SAW, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, ya, jika Allah menghendaki kepada satu hamba suatu kebaikan, ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Hadisnya sahih. Tapi jika Allah menghendaki suatu kebaikan kepada seorang hamba, kebaikannya ajjala lahul musibata fid dunya atau 'uqubata fid dunya. Allah akan menyegerakan akibat dari segala perbuatannya di dunia. Ini apa? Untuk menjaga agar kita senantiasa mencintai Allah. Ini hadis itu, agar kita senantiasa mencintai Allah. Karena banyak orang yang terpeleset jadi murka ke Allah karena Allah sering puji dia. Allah mah tidak adil. Saya terus diuji sakit dari anak pertama, anak ketiga sakit terus, istri saya sakit. Allah tidak adil. Ini untuk mengangkat derajat dia agar dia tetap cinta kepada Allah dengan hadis ini. Ada dasar tadi. Jika Allah benar-benar suka kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan menyegerakan uqubah akibat dari perbuatannya di dunia. Maka ada istilah, kalau ada yang nengok ya, siksa baka, mudah-mudahan kiparat dosa, suka dengan gitu ya, ada jadi kiparat dosa kita. Itu benar ada hadisnya. Jadi kiparat dosa siksa baka, asa sabar, mudah-mudahan dibersihkan ke Allah saat ada wafat. Jangan sampai begitu tapi ya, kan tanpa menderita yang sakitnya, tanpa stres mau wafat ya. Artinya mudah-mudahan jadi kifarat dosa. Itu benar. Maka ketika di antara kita ya, termasuk saya pribadi, kalau ada musibah apapun itu nilai musibahnya. Menurut kita yakini itulah surat cinta yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang caranya seperti itu. Terserah Allah caranya beda-beda. Karena tidak sedikit orang pun dikasih nikmat justru lebih terjerumus. Betul ya? Dengan kemewahan justru dalam ulama ada mengatakan justru tingkat diuji kesabaran adalah ketika Allah uji dengan kemewahan itu, kenikmatan itu tingkat tertinggi itu bahkan kenikmatan. Kenapa? Karena memang kebanyakan orang itu ketika dalam posisi di atas, posisi serba ada, posisi mewah, posisi dunianya ada, serba ada, kadang terpeleset di sana. Alhamdulillah orang itu bersolat duit saya, uang saudara mobil geus 5. Kenapa hiji tahun hareup? Itu kasar Sunda namanya. Nah, ini ibadah. Dia tidak ieu. Karena kalau sudah dunia sudah banyak di hati, bahkan menutup hati, mohon maaf, lupa infak lupa, zakat lupa, sedekah lupa, mohon maaf. Jadi ujian terbesar bahkan itu banyak yang tertimbus ketika posisinya ditinggi dalam kemuliaan. Nah, kita ulang lagi hadis Rasulullah SAW tadi, sabar jika di antara kita ada musibah.
Atau mungkin keluarga kita yang dapat musibah kemarin apa? Yang pesawat ini tuh, pesawat apa itu? Sriwijaya ya. Kita yakini di dalam pesawat itu tidak semua orang non muslim kan? Banyak orang Islam tidak, bahkan banyak orang taat di dalam. Tapi kalau surah Al-Nasr, Allah itu adil, nah itu punya orang kafir rumah mau tenang naon iman. Bahkan diriwayatkan banyak riwayat mengatakan pilotnya mau ibadah betul, pilotnya mau ibadah sebelum mau wafatnya belum memposting kan? Postingnya apa namanya? Ada yang ingat? Gitu ya, terbang menuju Allah mungkinnya kalau dia akan terbang menuju Allah ternyata wafat. Itu musibah ya, musibah artinya justru itu nilai plus bagi mereka yang dapat musibah ketika taat di jalan Allah. Artinya apa? Allah ingin segera bertemu dengannya. Allah ingin segera memberikan kenikmatan yang tiada tara kepadanya. Karena Bapak muter nikmatnya dunia dia mau terasa nikmatnya pamitos ayah di kuburan mau taraos dan ayah naona mobil mewah mau kalabatin ke makam mau kan tidak akan masuk kuburan mobil mewah mau bumi saya mau naon dihadapkan amal perbuatan Allah ingin segerakan memberikan amal perbuatan baik mereka meskipun memang yang hidup itu menjerit nangis histeris itu budak teh anyar kawin mau sagala gitu kalau main budak teh yang giginya anak kuring teh mau sagala Allah itu adil maka tugas kita Bu sing sabar Bu musibah hakikatnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa maka hadis Rasul tadi idza aradallahu bi 'abdihi khairan gitu ya apa ajjala lahu musibata fid dunya jika Allah menghendaki kepada seorang hamba Allah akan menyerahkan ada aja akibat dari perbuatan langsung kontan asal istighfar tapi tetap kamu kesadaran alhamdulillah tambahnya dosa ayah akibat kayak gini tambah murka Allah itu alhamdulillah yang penting itu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Yang pertama tadi musibah banyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Keduanya adalah banyaknya orang yang zalim. Banyaknya orang karena ada hadis ditaku la'watal mazlumi. Takutlah engkau semua kepada doanya orang zalim. Kenapa? Karena sesungguhnya ini hadis Rasul. Karena sesungguhnya antara orang yang dizalimi kepada Allah Subhanahu wa taala laisa hijab. Tidak ada tirai penghalang sedikit. Maka ittaku da'watal mazlumi, takutlah kepada doanya orang yang zalim. Fa innahu laisa bainahu wa bainahu laisa hijab. Bainallah laisa hijab. Karena di antara dia yang dizalimi kepada Allah tidak ada satu tirai pun menutup hijab. Maka jangan pernah kita banyak menyalahkan orang di sana jauh atau bahkan jauh-jauh ke pemerintahan kita. Jauh-jauh ke pemerintahan kita. Meskipun tidak ada yang sempurna pemerintahannya, tidak akan sempurna. Kita lihat ya. Nah, tapi introspeksi dulu kita pribadi. Jangan dulu banyak skala besar kita nyari skala besar. Tidak boleh. Kita dulu pribadi, keluarga dulu, tetangga dulu kan gitu. Maka kita sama-sama di masjidlah tempatnya kita sama-sama meminta maaf, sama-sama menegur jika ada salah tempat karena di masjid kesalahan. Mulai gerak ngomong kesalahan di masjid. Maka kang puntennya kemarin tos nulis ke akang punten bisa. Tempatnya di masjid paling tepat dulu. Karena kadang banyak sahabat atau Rasul melayani di masjid gitu. Reagung di masjid. Khawatir rezeki kita sangat selama ini ada doa yang mustajab dari orang yang didolimi oleh kita. Misalkan harusnya kita ngasih gaji 1 bulan 2 juta, tapi tidak ada sebab apapun karena kita dulu kurang resep dikurangi jadi 1,5 juta. Semisalkan itu doa. Sama ridho, sama tidak ridho, ya Allah hancurkan perusahaan ini. Mau begitu? Ya Allah laknat zalimi. Bagaimana kalau orang yang dizalimi oleh kita berdoa sama segitu dahsyat? Na'udzubillah. Makanya sampai kita banyak menyalahkan orang ya, karena kesalahan kita adalah banyak menyalahkan orang, lupa menghisab diri pribadi. Itu maksud saya, sama-sama koreksi gitu. Ya, sama-sama. Maka di antara azab Allah musibah datang banyak zalim.
awali dari kita ibda bi nafsi, mulai dari diri, dari kita semua awalnya. Istri terdekat, maaf ya, kemarin bapak mengoreksi masalah mama, dan mama asin pisan tapi udah bukan salah katanya. Karena Rasulullah, indahnya Rasul, keluarga Rasul indah sekali. Kalau lihat sejarah, lihat sirah Rasulullah, antara mulai tidak ada waktu yang kita membaca sifat Rasul, kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu faedah kalau kita mengenal Rasul, baca syama'il benar-benar dihayati kisah Rasul di sana, sifat Rasul. Insya Allah bisa bertemu Rasulullah SAW. Yakin mimpi itu datang ketika Rasulullah fauhaq min Sahih Bukhari. Man ra'ani fi mana fauhaq. Bagi saya melihat itu dari Nabi hak benar ada. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Sebenarnya syaitan tidak akan bisa mampu menyerupai. Syama'il mau dijelaskan dalam sirah Rasul. Kalau ada istri Rasul masa keasinan kurang enak lah, Rasul tidak komentar. Kadang dia bilangnya apa? Sudah kenyang, cukup. Tidak komentar, sudah kenyang atau dimakan, tapi langsung keluar kemudiannya. Gitu ya. Kok cepat saking nikmatnya? Saya segerakan makannya. Orang kadang kasih saya aduh, ini sawing 10 tahun, tidak bisa kayak masak. Aduh, kayak bapak diangkat, dibuatkan ke sumur. Ini 10 tahun belum bisa. Kalian bapak malah laki-laki masak jago. Mama ada baru mata biasa. Bro, kanjang 2 jam kita kisah masalah keasinan. Kita tidak terasa zalim ke istri. Khawatir Pak, di luar kita tidak berkasih karena kita sebelum berangkat kerja itu ada zalim ke istri. Khawatir. Kita jangan sampai di luar dulu, di keluarga saja dulu. Khawatir ke anak. Kita lebih banyak mementingkan waktu di luar. Sedangkan untuk keluarga hanya seminggu sekali, aku di diskon istirahat bobo. Alasnya apa? Waduh, capek. 20 di Senin ke Sabtu kerja atau di Senin sampai Jumat kerja. Kasih waktu bapak istirahat. Di pagi sampai duhur. Waktu hanya duhur sampai sore. Kadang seberapa bagian untuk keluarga. Itu pun banyak main, lupa mengatakan taat di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin ada zalim waktu kita di sana. Saya sibuk kerja 24 jam. Saya kerja di kantor kerja, di rumah pun tugas kerja. Lupa mengingat anak. Nah, sudah ngaji belum? Bagaimana hafal Qur'annya bertambah belum? Gitu. Gimana baca? Mas, ini si Ahmad. Yang kedua nih, bacanya sudah sampai di mana bacanya? Pernah tidak nanya begitu? Kalau pernah, alhamdulillah. Kalau belum pernah, banyak istighfar ke Allah. Kalau sampai hanya murid orang musyrik gitu ke madrasah. Salah ya, salah bisa, sangat salah. Bagaimana si Ahmad itu? Bacaan sudah bagus, alhamdulillah. Si Ahmad selama cuma anak enak cuma, ngalawan tuh sama mama. Gitu naros, tanya, ada. Iya, hari-hari salah. Mata sih, Pak ini si Ahmad tadi bilang gini, nama karena budak, atau betul nggak komen ininya mah, karena budak tidak boleh. Nama tidak begitu ya. Jangan sampai kita hanya bisa. Karena sekarang alhamdulillah dimanapun tempatnya sudah ada banyak ya tempat madrasah di mana dalam Quran, akhlak, hadisnya. Kita jangan sampai bisa menitipkan saja. Hakikatnya itu mah titipan Allah kepada siapa? Kita dititipkan ke batur. Bahasa nama curang. Tidak ada adab kepada Allah. Allah sudah menitipkan titipan amanah yaitu berupa anak. Nah, ternyata kita titip benih ke tempat lain. Tasok mendidikan, tapi kadang tidak ada waktu kita mendidik anak. Atau minimal memperhatikan masalah ibadah. Kan masalah dunia mah, Pang ibadah kalau saya akhirat sudah bagus, ibadah menentukan insya Allah. Jangan sampai kita utamakan untuk dunia tapi akhirat lupa. Ini titipan dari Allah, jangan sampai diestafetkan ke orang lain. Pasti Allah nanya. Contoh tukang parkir titip motor kurang, mobil sama kita dititip mobil. Pak titip mobil ya, saya bilang. Ternyata si parkirnya, Pak kata tangga, Pak maaf, saya mau kesana dulu ada proyek lain. Titip tuh, sudah titip. Pas mana sih mau tadi kesana dulu? Kumahal muka paling ini mobil. Bagaimana kalau hilang sebelum saya? Tahu nggak ini? Marahnya karena apalagi hilang kan sudah marah. Bagaimana jika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta keadilan kita?
tegaskan, tidak ada yang lewat 1 menit pun, 1 detik pun, 1 biji pun yang terlewat. Allah minta persaksian, tanggung jawabnya tidak akan terlewat. Khawatir kita titipkan kepada selain, benar tidak mereka mendidik, benar tidak dia sekolah tanpa patuh orang tua, benar dia ketika kita titipkan ke madrasah, ke sekolah tanpa taat ke Allah, benar tidak, kita pastikan tidak sampai sana. Kalau belum, mohon maaf, Allah akan minta tanggung jawabnya di akhirat. Ayeuna hari-hari ini bapak santai we, alhamdulillah. Terus titipnya nya ka budak carana kumaha titipkeun ka madrasah. Hakikatna nya kurangnya masih kurang kasih sayang. Mohon maaf berlebihannya, artinya terlalu melewati batas hadis, tapi kita ambil hikmah dalam di sini, artinya musibah itu datang banyak karena banyak menzalimi. Terkecil dulu, lihat keluarga kita dulu, baru tetangga, baru pemerintahannya. Jangan itu jauh-jauh, kita ada dulu perbaiki. Yang ketiganya dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang memberikan rezeki yang berlimpah tapi mengingkari atas rezekinya. Di antara Allah banyak kasih harta, orang akeh si orang sugih gitu ya, Jawa mau sengaja Jawa, akeh si sugih. Banyak orang kayanya, tapi kadang tidak bisa mengkayakan sekitar dengan apa? Dengan nilai-nilai keislaman. Bukan dunia ya, dengan nilai-nilai keislaman. Tapi alhamdulillah yang saya rasakan di mana di Grand Sermon, Allah nikmat saya masa. Alhamdulillah saya bisa berkumpul sama antum, alhamdulillah. Namanya Grand Sermon. Biasa nama apa itu? Apa? Nama dia apa? Yahudi ya. Saya mau saya berapa tahun ke belakang saya pernah ke sini. Saya terakhirnya ikut sholat asar masih ingat ke sini. Lihat rumah gede-gede kan saya nggak kuat pulang lagi kata saya. Tapi saya tidak tahu kan dalam tapi subhanallah Allah Akbar. Grand Sermon mudah-mudahan jadi Grand Firdaus ya. Kalau di Bali jadi Grand Firdaus, Firdausil A'la. Jadi tempat-tempat surganya Al-Qur'an, surganya para pencinta agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin jika kita sama-sama bersinergi, sama-sama bergotong royong. Keun batu mati luar, keun kurang tahu ya. Kita dulu aja. Jangan sampai perbedaan pasti ya. Kepala kita beda-beda ya. Pasti beda kepala, beda kemauan, beda keinginan itu pasti. Tapi pasti juga ada kesamaan di antara kita. Tidak mungkin Allah menciptakan tidak kesamaan, ada kesamaan. Sami-sami pamagat, sami-sami laki-laki, betul ya? Banyak kesamaan ya, kita ambil kesamaan. Biar kita sama saling merangkul, saling bergotong royong. Kekayaan kita insya Allah akan saya muliakan dengan memuliakan agama Allah di tempat ini. Harus punya tekad begitu. Karena di antara musibah itu adalah banyak harta orang kesana oleh Allah, tapi bisa muliakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selesaikan hadisnya baru tutup. Jam 6 ya. Sudah masih banyak ya, lebih dari 10 sebab musibah. 3 saja, mudah-mudahan jadi introspeksi kita pribadi ya. Khusus saya pribadi, saya yakin saya lebih banyak dosa daripada Bapak semua. Tapi sama-sama introspeksi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua. Astaghfirullah. Karena kita lagi di tempat yang Allah muliakan. Kita yakini para siapa di awal ya. Dalam bahasa ini Allah buka pintu rahmat.
sayap-sayap malaikat. Yakin insya Allah tembus langit dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya tadi betul. Nah, sudah selesai. Rasulullah SAW memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan kaum tersebut karena sebab tadi ada pasukan, ya. Ada pasukan, tapi summa yub'atsuna ala niyyatihim, akan tetapi Allah tetap menempatkan tadi akhirat sesuai niat-niat mereka. Maka husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun musibah yang terjadi di Indonesia, jika ada mukmin mukminat muslim muslimat, insyaallah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.